Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Salam jumpa kembali di warahmatullahi mata kuliah akuntansi keuangan lanjutan di pertemuan ke-6. Satu pertemuan kemarin videonya belum saya share ya, sebentar lagi akan saya share. Terkait dengan pertemuan hari ini, minggu ini terpaksa saya alihkan di online. Dan kemudian saya minta minggu depan itu offline. Ya, saya minta minggu depan offline untuk pertemuan terakhir kita offline. Sehingga nanti saya mohon kepada adik-adik semua untuk mempersiapkannya ya. Oke, baik, saya mulai saja langsung ya, kita berbicara mengenai pelaporan segmen dan interim ya. Oke, apa itu pelaporan segmen dan interim ya? Pelaporan keuangan segmen dan interim ini terkait dengan segmen ya, produk dan juga interim ya. Segmen ini bisa segmen produk, segmen berdasarkan geografis dan lain sebagainya. Sedangkan interim adalah antar waktu ya. Oke, sekarang kita lihat dulu ya. Oke. Baik, sekarang kita lihat ya bagaimana pelaporan segmen dan interim ya. Pertujuan utamanya ya, kita memahami bagaimana pendekatan manajemen untuk mengidentifikasi ya laporan operasi segmen yang reportable. Reportable itu artinya perlu dilaporkan atau tidak ya, atau boleh dilaporkan atau tidak ya. Kemudian nanti kita akan melihat bagaimana terkait dengan pengujiannya reportable operating segment tadi ya. Nah, selain itu juga nanti kita berbicara mengenai interim, ini terkait dengan annual reporting period ya, dan bagaimana terkait dengan income tax interim period. Sekarang kita mulai dulu untuk laporan segmen yang reportable ya. Oke, baik. Ya, apa itu operasi segmen ya, segmen operasi ya. Jadi reporting ini ya, laporan ini didasarkan pada bisa jadi ini segmen per segmen itu per kategori ya, per kelompok ya, per segmen. Bisa di segmen berdasarkan produknya, bisa juga karena geografisnya ya, dan lain sebagainya. Misalnya dia menggunakan dasar geografik ya. Jadi laporan segmen didasarkan wilayah suatu negara, wilayah suatu daerah, misalnya ya, daerah apakah itu provinsi ya. Contoh misalnya ya, laporan segmen sebuah produk berdasarkan geografik ya. Ketika perusahaan misalnya seperti Indomie misalnya kan ya, setiap daerah itu memiliki ciri khas makanan tertentu. Nah, ada Indomie yang mungkin tidak dijual di suatu wilayah ya, misalnya Bangka mungkin dia tidak menjual produk yang khusus makanan Sulawesi misalnya ya. Nah, sementara di Sulawesi ternyata ada ya produk mie yang rasanya sesuai dengan daerah tersebut. Nah, ini adalah salah satu produk yang dikategorikan ya atau dikelompokkan berdasarkan segmen geografisnya ya. Atau misalnya mie diimpor misalnya ya, diekspor misalnya, Indomie diekspor ke luar negeri. Nah, ada rasa yang mungkin ya kita rasa yang jauh berbeda dengan yang dijual di Indonesia dengan di luar negeri. Nah, itu segmen produk berdasarkan geografis ya. Nah, ada juga didasarkan produk lain ya, ada berdasarkan produk ya, produk untuk orang muda ya, misalnya sebuah perusahaan garment misalnya dia membuat sebuah produk baju ya. Nah, baju yang modelnya dibuat
berdasarkan usia misalnya, ya. Produk yang berdasarkan usia, apakah dia usianya masih remaja, apakah ini sudah tua ya, usia dewasa. Jadi mereka membuat produk berdasarkan kriteria usianya, usia konsumennya, ya, usia dari konsumen sasarannya, ya. Nah, ini bisa juga seperti itu, ya. Nah, untuk apa sih sebenarnya laporan segmen ini, ya, segmen ini. Nah, ini kita ingin melihat, ya, ini memudahkan tracking, ya, mentelusuri pendapatan dan beban, ya. Apakah pendapatan itu diperoleh dari segmen yang menguntungkan atau tidak? Segmen mana yang kira-kira biayanya dikeluarkan lebih banyak, ya? Tidak sesuai dengan pendapatan yang dihasilkan, ya, seperti itu. Jadi lebih mudah. Jadi perusahaan akan mudah menentukan ini ternyata produk yang remaja ini nggak terlalu laku ini ya, yang laku tuh produk orang tua ya. Nah ini jadi orang tahu, perusahaan manajemen tahu bahwa produknya nggak laku di sini ya, tidak laku dengan model seperti ini, ternyata tidak laku di kaum milenial misalnya. Sementara ya ternyata kalau kita membuat dengan produk ini harganya jauh lebih mahal seperti itu. Nah ini bisa ditelusuri. Nah kemudian untuk membuat keputusan. Nah setelah kita tahu tadi pendapatan dan beban ya bisa ditelusuri dari segmen mana yang kira-kira menguntungkan atau tidak, ya maka yang kita terakhir ini adalah untuk decision maker ya, untuk pembuatan keputusan ya. Karena bagaimanapun ketika ada laporan ya, kemudian perusahaan itu tentu saja bertujuan untuk memperoleh laba sebanyak-banyak mungkin. Ketika dia melihat segmen produk, misalnya berdasarkan segmen berdasarkan produk, ternyata tadi produk milenial yang tidak laku dengan desain yang sudah dibuat atau dengan bahan yang sudah dibuat, maka pengambilan keputusannya apakah produk tersebut bisa dilanjutkan atau tidak, atau diubah desainnya atau seperti apa ya. Kemudian juga ada informasi keuangan yang tersedia ya. Jadi memudahkan menemukan informasi mengenai keuangan. Ya, tadi terkait dengan pendapatan dan beban tadi ya. Nah, kemudian ini juga ya ada mengenai pensiun dan post retirement plans. Jadi ini adalah bagaimana pensiun, karena kan pensiun dan pesangon setelah kita untuk karyawan tersebut ya, setiap negara kan berbeda-beda ya perlakuannya ya. Ada yang mungkin dia pensiun ya presentasenya berapa. Kalau di Indonesia kan rata-rata 80% dari gaji awal ya sebelum dia pensiun. Nah, seperti itu. Jadi ini terkait dengan hak-hak karyawan juga ya. Sehingga kita juga mudah untuk mentelusuri seperti apa perlakuan atau kebijakan yang diterapkan di suatu negara terkait dengan tenaga kerja ya. Nah, ada beberapa segmen yang kombinasi, misalnya berdasarkan produk dan servis, bagaimana proses produknya ya, berdasarkan kelas customer-nya ini ya, saya bilang tadi ya. Kemudian bagaimana distribusi sistemnya dan regulasinya ya. Nah, ini terkait dengan lingkungan regulasi ini bisa jadi dia membuat produk berdasarkan regulatory environment ya. Jadi bagaimana caranya mereka ya namanya pajak ya tentu ingin menekan biaya seminimal mungkin, menghindari pajak dengan membuat produk yang mungkin pajaknya bisa diminimalisir ya. Seperti itu, bisa seperti itu. Kemudian kita lihat untuk threshold tes. Apa gunanya ini? Kita akan menguji segmen mana sih. Jadi perusahaan kalau mau perusahaan multinasional, segmen itu bisa lebih dari 5 bahkan 10 ya. Segmen usaha.
Ya. Nah, apakah semua segmen perlu dilaporkan? Ya. Nah, ini fungsi dari pengujian ini ya. Laporan segmen mana yang segmen mana ya yang perlu kita laporkan di dalam laporan keuangan ya. Nah, ada tiga metode ya, apakah dengan 10% pengujian dengan pengujian pendapatan atau aset ya, uji aset atau uji profit or loss ya. Nah, oke, sekarang ada juga ini 70%, 75% external revenue test ya. Nah, ini kita lihat ini khusus untuk segmen khusus ya, segmen khusus. Nah, sekarang kita lihat yang berdasarkan pendapatan ya. Berdasarkan pendapatan pengujiannya ya. Nah, ini didasarkan pada jumlah pendapatan yang diperoleh dari setiap segmen ya. Nah, ini kita lihat contohnya, misalnya ini perusahaan ya yang bergerak di bidang transportasi. Ya, ini segmennya ya. Jadi segmennya transportasi berdasarkan produk ini ya, oil, kemudian insurance, financing ya. Kalau perusahaannya perusahaan multinasional ya atau konglomerasi biasanya laporan segmennya banyak ya. Jadi seperti perusahaan Sinarmas Group ya atau misalnya Lipo Group. Nah, segmen operasinya kan banyak ya. Sekarang kita lihat ya, ini ada 1 2 3 4 ya, 4 segmen ya di perusahaan ini ya. Di transportasi kita lihat diketahui pendapatan segmennya itu 360 untuk transportasi. Dan kemudian untuk produksi minyak itu 405, di asuransi $95, kemudian ini 90.000 ya. Di jasa keuangan ya, pembiayaan $140. Kemudian ada transaksi intersegmennya ya, diperoleh untuk minyak aja 480, kemudian asuransinya 20. Nah, sekarang kita lihat berapa jumlah segmen revenue-nya ya. 360 untuk transportasi, minyaknya $885, kemudian asuransinya 115 dan pembiayaan $140. Totalnya adalah $1.500. Ya, sekarang kita lihat ini total revenue-nya dari 4 segmen, kita kalikan 10% ya, maka dapat $150 ya. Maka kita akan lihat ini ya, segment is reportable if its total revenue ya more than 10% ya. Jadi dari pendapatan segmen yang dikombinasi. Ambang batasnya adalah 10% dikali 1.500, berarti 150. Nah, yang bisa kita laporkan yang mana saja, yang lebih dari 150. Maka segmen yang perlu kita laporkan adalah transportasi dan juga perusahaan ya segmen bagian minyak ya yang bisa dilaporkan ya. Sementara yang insurance dan financing ini kan di bawah 10%, di bawah $150. Jadi tidak perlu perusahaan melaporkan. Ya seperti itu caranya ya untuk pengujian didasarkan pada pendapatan. Sekarang kita lihat bagaimana laporan segmen bisa reportable ya dengan pengujian aset ya. Kita akan melihat kombinasinya. Yang pertama kemudian menggunakan aset yang diidentifikasi, kemudian kita lihat ya. Ini ya, contohnya misalnya tadi masih perusahaan yang sama ya, transportasi, segmennya masih sama ya, di perusahaan yang sama, transportasi, minyak, asuransi, dan pembiayaan ya, financing ya, di jasa keuangan ya. Nah, kita lihat berapa jumlah asetnya ya.
yang dapat teridentifikasi melalui laporan segmen operasi segmen ini ya. Untuk di transportasi itu ada $700, kemudian perusahaan minyak itu $950, kemudian insurance itu 180 dan financing itu 1.170. Sekarang kita kalikan dengan totally aset yang teridentifikasi ya, kombinasi semua dari segmen kali 10%, maka dapat $300. Sehingga kita bandingkan ya, segmen yang perlu dilaporkan itu adalah segmen yang nilainya lebih dari 10% jumlah aset ya. Jadi 10% dari jumlah aset atau lebih dari $300. Kalau kita lihat di atas ini, yang perlu dilaporkan berdasarkan pengujian aset itu adalah transportasi, perusahaan minyak, dan financing. Ya, oke. Nah ini untuk pengujian aset yang 10% ya. Bagaimana dengan 10% profit or loss test ya? Nah sekarang kita lihat contohnya. Ya, sekarang kita lihat ada segmen yang didasarkan operasi mana yang dikelompokkan ya berdasarkan profitable dan unprofitable ya. Perusahaan yang segmennya menguntungkan, mana yang tidak menguntungkan dari segmen tersebut. Pertama kita lihat yang rugi transportasi segmennya itu 100 ya. Ini transportasinya 100. Kemudian minyak ya. Profit 200, asuransinya 20, ya financing 50. Kemudian kita kalikan dengan 10% ya. Total dari operasi segmen profitnya ya, profit segmen ya, itu 270. Dikalikan 10%, maka dapat $27. Kalau kita lihat di sini ya, mana yang perlu dilaporkan? Pertama, transportation ya, di bagian transportasi ini $100 ya. Dia lebih dari $27. Dia tetap dilaporkan meskipun rugi ya, meskipun rugi. Karena nilainya lebih dari total profit ya. Total profit total 10% dari profit ya. Kemudian untuk minyak ya 200 ya, lebih dari 27, maka perlu kita laporkan. Kemudian insurance ya, di perusahaan asuransi 20. Nah, ini tidak karena kurang dari $27. Sementara di financing ya ini ada 50, maka perlu dilaporkan. Maka laporan segmen yang perlu kita sampaikan adalah transportasi, yang segmen minyak dan juga financing. Nah, ini additional ya, tambahan ya. Ini untuk external revenue test. Nah, kan perusahaan mungkin ada perusahaan pendapatan yang mungkin berdasarkan hasil konsolidasian ya. Sekarang kita lihat ini ya, didasarkan 10 tes tadi, threshold-nya ambang batasnya 10% ya, revenue, kemudian aset 10% dan 10% laba rugi dengan pengujian laba rugi. Nah, maka ada 3 segmen yang perlu dilaporkan ya secara garis besar ya. Rata-rata itu adalah perusahaan transportasi, segmen transportasi, kemudian minyak dan financing. Ya. Kemudian yang tidak perlu dilaporkan dari seluruh pengujian menggunakan revenue-nya, aset dan profit or loss ini ya adalah insurance. Apakah ya kita cek lagi ya apakah betul seperti itu. Nah, sekarang kita lihat ya. Diketahui ini pendapatan operasi segmennya ini 1.000 totali atau kombinasi antara 4 segmen yang ada. Kemudian ada intersegmen revenue-nya diketahui totali dari kombinasi 4 segmen itu $500. Kemudian pendapatan segmen total itu adalah 1.500. Nah, 1.500 ini ya.
Nah, 75% kita kalikan dengan yang operasi segmen aja ya. Operasi segmen aja sehingga diperoleh 750 ya. Kita menggunakan yang operasi segmen revenue aja ya, revenue-nya aja 750 lalu kita bandingkan ya dengan total segmen. Nah, total jumlah segmen ya. Kita lihat ya, ini yang tidak kita laporkan itu adalah insurans dan pembiayaan, sementara transportasi dan oil itu dilaporkan. Nah, kita lihat kenapa ini dilaporkan. Karena kalau kita lihat total kan 3 nih ya, tadi 3 ya. 3 segmen ya, ditambah ini ya, operasi, kemudian revenue-nya oil dan financing itu 140 atau nilainya lebih besar daripada $750. Kemudian pengungkapan segmen ya. Oke, sekarang kita lihat bagaimana segmen untuk segmen ya. Apa sih yang perlu kita ungkapkan ya di laporan segmen yang reportable. Yang pertama itu profit or loss, kemudian total revenue. Biasanya di laporan segmen ini di catatan atas laporan keuangan ya. Jadi tidak semua segmen di catatan atas laporan keuangan itu dibuat ya, karena tadi ya kita uji dulu tadi ya. Nah, itu didasarkan pada standar akuntansi seperti itu. Nah, kemudian kita lihat apalagi yang perlu kita ungkapkan ya, revenue dari external customer, kemudian revenue dari segmen operasi lainnya, kemudian pendapatan bunga dan pendapatan dan beban bunganya ya, kemudian amortisasi dan depresiasi, item yang tidak biasa ya atau luar biasa, kemudian income dari investasi dengan berdasarkan metode ekuitas ya, ini karena adanya proses konsolidasian ya, kemudian pendapatan manfaat dari pajak ya, terkait dengan beban pajak, kemudian item-item extraordinary ya, item-item yang tidak biasa ya, ini OCI biasanya other comprehensive income, dan kemudian item non cash dan lain sebagainya selain depresiasi. Nah, ini perlu diperhatikan GAP depending on the company's chief operating decision maker. Jadi threshold tadi adalah sebagai asumsi, tetapi bisa saja perusahaan kemudian memutuskan untuk melaporkan semuanya. Ya, bisa ya, tergantung nanti perusahaan seperti apa. Kalau misalnya perusahaannya manajemen perusahaannya mau melaporkan semua segmen juga nggak masalah. Tetapi berdasarkan aturan, berdasarkan standar diperbolehkan ya tidak melaporkan semuanya karena terlalu banyak ya. Oke. Nah, ini enggak ya. Kemudian kita masuk ke pelaporan interim ya, pelaporan keuangan interim. Ya, apakah pelaporan interim itu stand alone ya, periods? Apakah berdiri sendiri atau integral ya, bagian dari annual periods ya. Nah, GAP menggariskan, termasuk di SAK juga menggariskan bahwa interim period itu adalah bagian dari integral part. Ya. Artinya dia nanti setelah kita membuat laporan keuangan tahunan, ya, laporan keuangan di akhir periode tahun, maka interim ini nanti disesuaikan kembali, ya, disesuaikan kembali, sehingga dia masih bagian dari annual reporting ya. Tetapi dia boleh dilaporkan interim period ini ya, sehingga dia tidak masuk dalam kategori stand alone walaupun dia dilaporkan setiap interim period ya.
Nah, apa yang perlu disesuaikan? Pertama HPP ya, kemudian metode-metode pengukuran dan penilaian untuk inventory ya, kemudian lain sebagainya. Ini terutamanya ya. Nah, interim ini tergantung perusahaan ya. Interim ini bisa per 3 bulan, bisa per 4 bulan ya. Bisa per triwulan, bisa dia per 4 bulan dia melaporkan, atau dia 6 per 6 bulan. Biasanya di perusahaan itu per 3 bulan ya. 3 bulan. Karena nanti terkait dengan ini ya, pajak ya. Nah, ini untuk 4 bulan ya, 4 quarter ya, seperempat ya. Jadi biasanya per 3 bulan, per 4 bulan, atau 3 kali dalam 1 tahun dia melaporkan, membuat laporan keuangan interim ya. Contohnya ini untuk kita mengestimasi pajak efektif ya per tahunnya. Misalnya kita lihat ini pajak ya, ada kelebihan 15% ya. Nah, ini untuk pajak pendapatan. Namanya expected ya, expected annual taxable income ya, diharapkan ya, diharapkan artinya di dalam laporan interim itu ya, pada saat itu dilaporkan taxable income sebesar 120 ya. Kemudian ini tarif pajaknya 39 ya. 39%. Sedangkan ini pembayarannya ya dibayar sebesar 22.250, sedangkan sementara ini adalah income-nya sehingga diperoleh 30.005. Nah, sekarang kita lihat berapa efektif tax rate-nya ya. Persentase pajak efektifnya itu 25,042% ya, atau diperoleh dari pajak yang dibayarkan dibagi dengan total pendapatan yang diharapkan ya kena pajak ya, diperkirakan akan kena pajak, expected ya, bukan diharapkan tetapi diperkirakan kena pajak sekitar 120 misalnya ya. Maka rata-rata presentase pajak yang digunakan dalam ini 4 all 4 quarter ya, seperempat, berarti per 3 bulan ya. Jadi Maret, April, Mei, Juni lagi nanti dia laporkan. Nah, di setiap per 3 bulan itu dia melaporkan efektif tax rate yang digunakannya adalah 25,04%. Oke. Ada yang ingin disampaikan atau ingin ditanyakan? Belum ada, Bu. Baik.